Kita masih bersama di Special Talk Show bersama BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Dan kali ini saya sudah bersama juga dengan dua narasumber yang sebelumnya di awal jumpa kita saya sudah perkenalkan nama-nama narasumber. Ada Pak Janres Bulan selaku model ini bakal berbicara tentang pendidikan keluarga. Ya, ini model pendidikan keluarga, dan selanjutnya ada Ibu Insinyur Doli Balo, MSI, selaku ini akan berbicara tentang pendidikan kesetaraan, bermutu dan bermartabat. Ya, ini model Diktara. Oke, saya ke Pak Yandres terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, nah ini pendidikan keluarga, ya cakupannya tentang keluarga dari dalam rumah baru keluar. Nah, peran dari semua, ya kalau kita berbicara tentang keluarga, ya peran semua nih di dalam rumah. Tetapi kalau dalam cakupan besarnya nanti setelah dari dalam rumah baru keluar. Ini seperti apa? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sebenarnya pendidikan awal itu berasal dari keluarga itu sendiri. Jadi dari bapak, mama, artinya dalam keluarga inti itu sendiri. Artinya awal dari pendidikan terutama dari keluarga. Dan sebenarnya pendidik itu, orang tua itu pendidik yang paling penting pertama. Karena pendidikan awal dari anak lahir sampai dimulai bersekolah dari keluarga itu sendiri. Tetapi kecenderungan sekarang yang terjadi, orang tua masih tanda kutip bahwa memahami bahwa sekolah itu lebih banyak mengajarkan tentang pendidikan. Masih banyak ditemukan di dalam keluarga itu, masih pemahaman-pemahaman itu. Sehingga bagaimana dari Direktorat Pendidikan Keluarga masuknya ke Kabupaten Dimas bisa menjelma lewat satu model, yaitu model pelibatan keluarga yang dibuat oleh Kabupaten Dimas yang diselenggarakan oleh kelompok dari saya itu kelompoknya pendidikan keluarga modelnya. Dan awalnya gitu ya, seperti tadi pertanyaan bahwa pendidikan itu dari keluarga itu terpenting dan utama, dan orang tua itu adalah pendidik yang terbaik. Mengapa? Dari keluarga itu baru keluar, seperti sampaikan tadi, bahwa dia akan banyak belajar. Selain dari sekolah sebagai lembaga satuan pendidikan, faktor lingkungan juga itu mempengaruhi. Ya. Dan sekarang yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, banyak anak-anak terpengaruh bukan hanya lingkungan. Sekarang ada lagi tambah satu dari faktor teknologi. Dengan ada barang-barang baru sekarang, teknologi eranya HP, jadi banyak bisa mempengaruhi. Makanya ada tidak salah kalau ada bahasa mengatakan di ujung jari banyak informasi, tapi di ujung jari juga banyak hal buruk dan hal baik. Mungkin seperti itu. Oke. Menarik juga ini berkaitan dengan di ujung jari. Jadi ini semuanya bisa kita akses ya untuk melihat seluruh dunia. Ya, satu dunia ini kita bisa lewat jempol saja. Lewat jempol semuanya itu bisa diakses. Bahkan tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak sekarang ini lebih pintar daripada orang tua. Malah mengajarkan kembali nih cara memakai handphone ya, handphone Android itu sendiri. Tetapi juga kembali lagi soal pendidikan ini berkaitan dengan kesetaraan, dan juga pendidikan sendiri itu harus bermutu juga ya, dan juga bermartabat. Ya, kalau bermartabat ini kenapa yang terakhir nih? Bagaimana bisa dijelaskan Ibu Doli? Baik, terima kasih Pak David. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Perlu kami sampaikan bahwa kami dari BP Dikmas Pamong Belajar tahun ini kami mengembangkan model yang berhubungan dengan pendidikan keaksaraan. Keaksaraan karena dasarnya dari kita punya data bahwa ada 11 provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai penyandang buta aksara di bawah garis. Dan yang nomor 1 adalah Provinsi Papua, masih menyandang buta aksara sebesar 28,75%. Dan yang kedua adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 7,9%. Dan NTT urutan ketiga 5, ini kita berbicara soal kesetaraan. Keaksaraan. Ya, keaksaraan. Keaksaraan. Urutan ketiga dari 11 provinsi itu sebesar 5,15% dari
3.387.35 jiwa yang masih menyandang buta aksara di Indonesia. Kalau di NTT 5,15% dikali dengan 3.387.35 jiwa, maka ada 174.432 jiwa yang masih menyandang buta aksara. Dan itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Lokasi uji coba model kami ini di Kabupaten Manggarai. Dan ada satu lagi model keaksaraan itu lokasi uji cobanya di Kabupaten Malaka. Jadi karena data sebesar itu kami tertarik. Kalau datanya kecil? Kami tertarik. Oke, tertarik juga ya? Iya, Oke, baik. tertarik karena kita punya tugas adalah memberantas buta aksara. Ini harapan pemerintah. Bahwa tahun ini dari Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, ada dalam direktorat ini ada dua kerja, mereka mengurus keaksaraan dan kesetaraan. Dan tahun ini kami mengambil yang keaksaraan karena tertarik dengan data itu. Oleh karena lokasi kami di Kabupaten Manggarai, kami ingin tahu di Kabupaten Manggarai ini mengapa orang masih buta huruf? Ada salah apa di situ? Apakah ada orangnya? Dan kami berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Manggarai untuk kami bisa menemukan, bisa dipersiapkan kepada kami orang-orang yang bisa kami pakai sebagai sasaran kami dalam rangka kami mengembangkan uji coba model kami. Jadi waktu kami studi eksplorasi pertama, kami ingin tahu kepada sasaran ini sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, dan kami ingin tahu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga mereka tidak masih buta huruf. Di hasil studi eksplorasi itu kami menemukan bahwa mereka masih punya orang yang masih buta huruf, tetapi mereka tidak mengutamakan pembelajaran keaksaraannya. Kenapa? Karena mereka lebih banyak kepada keterampilan. Keterampilan yang mereka pilih itu adalah anyaman piring lidi, nyiru bambu, tikar dari pandan hutan, kemudian ada satu kelompok adalah membuat mebeler. Kenapa mereka memilih lebih banyak ke pembelajaran keterampilan, bukan belajar keaksaraan? Karena mereka tidak perlu lagi yang bisa baca, tulis, atau berhitung. Mereka lebih mengutamakan bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan. Karena usia keaksaraan itu adalah 15 sampai dengan 59 tahun. Oleh karena itu, kami menemukan masalah bahwa pembelajaran keterampilan yang ada di Kabupaten Manggarai itu kurang menarik. Di samping itu, pengelola juga kurang paham dengan apa itu program keaksaraan. Padahal di dalam kelompok itu warga belajar sasarannya itu kebanyakan tidak bisa membaca, menulis, berhitung. Baik, saya ke Pak Yandres ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Luli, menyambung dari apa yang disampaikan terkait sudah disampaikan juga di awal ini kalau peran dari keluarga itu sendiri berkaitan dengan pendidikan ya sangat penting. Yang tempo dulu ini buat apa sekolah ya kurang lebihnya seperti itu. Tetapi jikalau sudah punya keterampilan ya dapat menghasilkan. Nah, tetapi juga kalau untuk sekarang ya pendidikan nomor satu seperti apa dari keluarga? Tetapi yang ingin dibangun kembali, dirubah kembali oleh Direktorat Pendidikan Keluarga ini bagaimana bahwa khususnya pendidikan keluarga harus diangkat kembali. Kalau seperti konteks tadi katakan bahwa dia membaca. Karena bisa membaca, menulis, tapi lebih punya seperti ada
skill dari keterampilan seperti dari kesetaraan juga. Ada kemarin dari BPAUD juga sempat ada kegiatan untuk life skill dari model-model tahun kemarin. Tapi ini khususnya lebih prioritas seperti pembicaraan kita tadi bahwa bagaimana keluarga itu bisa membangun suatu pendidikan awal dasarnya dari kalau tapi dari SD, SMP, SMA semuanya dari keluarga. Begitupun nanti beranjak ke lingkungan. Jadi apabila keluarga ini tidak bisa membimbing, karena tujuan dari pelibatan keluarga itu sendiri harus bisa membangun karakter. Oke, baik, baik. Dan juga ini semoga informasi ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua ya tentang pendidikan keluarga dan juga menarik juga dengan keaksaraan. Ya. Oke, berkaitan dengan keaksaraan, kesetaraan dan tentunya juga ini mutu yang sangat baik juga harapan dari BP PAUD dan Dikmas NTT sendiri tentunya untuk kita semua ya yang terlibat di dalamnya. Dan sekali lagi terima kasih, kita dibatasi waktu sekali lagi untuk dua narasumber Pak Janres dan juga Ibu Doli sudah berbagi informasi. Nanti juga untuk Anda pemirsa kami akan kembali bersama dengan Kepala BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur sesaat lagi.